Hai guys, kali ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja, tapi menurut gue berat sih, karena ini gue mau cerita sama lo. Gue tuh nemuin tulisan gue sendiri, tau nggak? Terus ini gue baca, lo mau denger nggak? Ini sekalian deh ya gue abadikan di sini supaya kagak hilang jejaknya gitu ya. Karena kan uh, ini pas gue inget banget nih, pas gue nulis ini, ya banyak kisah yang belum gue ceritain kan. Yang intinya sebelum gue nulis ini nih, pas di hari ulang tahun gue banyak hal-hal yang terjadi di diri gue gitu ya. Ya yang terjadi itu pasti jauh lebih baik lah menurut gue ya kan. Jadi gini guys, ini 2 tahun yang lalu. Dan ini bisa jadi refleksi gue juga ya, kembali ya. Ya mudah-mudahan yang gue baca ini teman-teman juga bisa merasakan gitu ya kan. Jadi tulisannya gini guys. My dear, tanggal 24 Agustus 23 tepat hari ini ulang tahunku. Aku duduk diam menatap hidup dan tiba-tiba aku meneteskan air mata sambil menulis dan mengalir begitu aja. Hari ini aku tidak hanya bertambah umur, tapi seperti terlahir kembali. Bukan sebagai seorang yang baru, melainkan sebagai aku yang akhirnya sadar bahwa hidup bukan sekedar tentang apa yang terjadi di luar, tapi tentang apa yang tumbuh di dalam diri. Tulisan ini adalah catatan jujur renungan dari perjalanan hidupku yang perlahan mengajarkanku tentang arti hidup, cinta, dan kesadaran. Aku banyak belajar, aku banyak ketemu orang, aku banyak ikut training yang akhirnya aku menyimpulkan tentang spiritualitas. Wow, gue inget banget ini. Jadi nih guys, di sini ditulis ya dalam kurung versi Fitri Alicia Evari, itu nama gue. Spiritualitas bagiku adalah perjalanan pulang ke hati, pulang ke kesadaran, pulang kepada sang sumber yang selama ini tidak pernah jauh. Ia bukan tentang seberapa banyak aku beribadah, tapi seberapa dalam aku hadir. Hadir untuk merasakan napas, luka, dan keheningan. Ia mengajak aku untuk merenung. Ini gue inget nih. Siapa aku? Untuk apa aku di sini dan apa arti semua yang pernah terjadi. Jadi guys, gue ingat nih 3 kalimat ini ya. Gue tengah malam itu jam 1 jam 2 itu gue setiap hari gue cuma ngerenungin ini. Siapa gue? Terus gue mau ngapain? Terus apa sih semuanya ini gitu lah. Terus sampai nangis gitu kan. Aku belajar menenangkan pikiran dan mendengar bisikan halus di dada. Di sana aku menemukan kedamaian yang selama ini aku cari di luar. Kini doaku tidak selalu dengan kata-kata. Kadang hanya keheningan, air mata, atau senyum kecil di tengah sepi, dan aku tahu Tuhan tuh mengerti gitu loh. Setiap kejadian ternyata punya maksud. Ketika aku mulai berterima kasih atas hal-hal yang kecil. Hidup itu mulailah terasa besar. Aku menulis, bukan untuk tampil bijak, tapi untuk memahami akan luka-lukaku. Dan ternyata luka yang dipeluk bisa berubah menjadi guru yang lembut. Aku menyadari langit, hujan, angin, semuanya bicara dengan mereka sendiri. Alam adalah cermin dari jiwaku. Yang kadang tenang, kadang badai, tapi semuanya selalu indah. Aku belajar
Mana? Aku belajar menerima diriku dengan semua lebih dan kurangnya. Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi berdamai dengan yang gak bisa dirubah. Aku merasa kita semua saling terikat oleh energi cinta. Satu kebaikan kecil bisa menyalakan cahaya besar di hati orang lain. Setiap peristiwa, bahkan yang menyakitkan, adalah bagian dari pendidikan jiwaku. Tak ada yang sia-sia, semua membawa pesan. Cinta bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Karena saat aku mencintai diriku, aku pun mampu mencintai dunia. Bahkan kamu, kalau menurut aku sekarang. Saat aku berhenti mengejar kebahagiaan di luar, aku menemukannya di dalam. Itulah kebangkitan saat jiwa mulai mengenali asalnya. Jadi ini yang hasil renungan gue tiap malam itu ya. Gue nanya, gue ini siapa? Gue mau apa? Itu yang gue renungin. Gue ingat banget nih, tiap malam. Pada saat aku berpikir seperti ini terkadang ada masih ragu, takut, bahkan ingin berhenti. Tapi kini aku paham, rasa tersesat pun bagian dari peta. Keraguan adalah doa yang belum selesai. Dan setiap kesabaran menumbuhkan cahaya baru dalam diri. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Hanya aku yang kadang lupa melihatnya. Hari lahir sejatiku. 24 Agustus 2023. Bukan hanya hari lahirku di dunia, tapi hari lahirnya kesadaranku. Hari ini di mana aku berhenti menjadi orang yang ingin cukup di mata manusia dan mulai menjadi damai di hadapan Tuhan. Sejak hari ini, pas hari aku lahir, setiap langkahku menjadi doa, setiap nafasku menjadi zikir, setiap pertemuan menjadi pelajaran cinta. Dan aku tahu inilah makna hidup yang sebenarnya. Bukan untuk mencari Tuhan di luar diri, tapi untuk menyadari bahwa Dia selalu ada di dalam hatimu. Ditulis oleh Fitria Alicia Evari pada tanggal 24 Agustus 2023, hari ulang tahun yang menjadi hari kelahiran jiwaku kembali. Wow, gue nulis kayak gitu guys. Gue ingat pas nulis ini gue di Bandung. Gue merenung ya itu. Banyak lantar kita episode selanjutnya ya kalau mau cerita itu. Ini dari gue nulis ini bisa panjang nih, banyak banget episodenya. Sebelum gue nulis ini banyak banget kejadian-kejadian yang membuat gue seperti yang gue tulis. Jatuh bangun, sedih iya, sesuatu kehilangan, kesendirian, duka, dan segala macam. Setelah menulis ini pun banyak sekali gue dipertemukan dengan hal-hal yang gue suka dan juga tetap ada sih yang tidak nyaman. Namun gue bisa ngatasinnya. Ntar ya gue lanjutin ya ceritanya ya yang berikutnya. Oke? Gila gue nemuin ini ya. Gue gokil gara-gara ini kayaknya.